Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih sempat hadir dalam rangka memenuhi undangan dari salah satu daripada teman kita, Pak Yunus Hasan SD. Beliau adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Lubu Utara. Beliau akan memaparkan materinya, yakni yang berjudul Diseminasi Menyebarkan Pemahaman Budaya Positif pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Untuk mengefisienkan waktu, pertama-tama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Kemudian acara selanjutnya adalah sepatah kata dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Lubu Utara. Dengan hormat kami persilahkan. Sebelum dimulai, minta tolong Ibu kurikulum kiranya ke depan samping sebagai penanggung jawab kegiatan di sekolah dalam kondisi kegiatan kurikulum. Sini. Ada tempat di sana. Lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Dan intinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah petunjuk kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua warga SMA Negeri 5 Lubu Utara hadir di tempat ini memenuhi undangan saudara kita, salah satu calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu Pak Yunus Hasan ST, yang akan nanti mengaplikasikan salah satu modul yang ada di kegiatannya, yaitu Diseminasi Menyebarkan Pemahaman Budaya Positif. Bagi saudara-saudara saya yang sekeyakinan dengan saya, mari kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga insya Allah kelak di kemudian hari kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran tamu undangan saudara kita. Kedua, ini merupakan sebuah langkah, sebuah ayunan kaki, ayunan tangan, dan pola pikir yang luar biasa. Karena sekolah kita alhamdulillah sudah 2 angkatan telah berada dalam posisi calon guru penggerak, dan alhamdulillah kali ini ada 2, yaitu saudara Pak Hairul SPD dengan Pak Yunus Hasan ST. Alhamdulillah diseminasi ini diseminasi kedua, jadi dari Pak CGP 1 dan sekarang CGP 2 dari Pak Yunus Hasan. Kami berharap pada saudara-saudara semua bahwa diseminasi ini kita ikuti, kita sama-sama mendengar dan melihat. Semoga apa yang dipaparkan nanti bisa kita aplikasikan semaksimal mungkin. Ini budaya positif. Budaya positif ini sering disebut dengan dispo, disiplin positif. Untuk mendisiplinkan siswa maka harus dimulai dari kita dulu. Olehnya itu Bapak Ibu, sekarang dispo yang ada di sekolah kita yang dengan penyebaran ini, yaitu sekarang musimnya musim PPDB, penerimaan siswa baru atau penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu, kami minta dengan sangat kepada kita semua
karena ini adalah dispo budaya positif yang harus kita perlihatkan kepada calon peserta didik. Jadi kami berharap agar kiranya kita semua ambil bagian dalam dispo ini, penyebaran budaya positif ini. Salah satunya adalah kita perlihatkan budaya-budaya yang bagus kepada siswa kita, calon siswa kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam dispo ini, budaya ini harus dikembangkan dengan teori-teori motivasi, keyakinan-keyakinan di kelas dan sebagainya. Olehnya itu saya berharap sebelum masuk ke keyakinan kelas, kita sebagai guru dengan kepala sekolah harus memiliki satu keyakinan disiplin positif, sehingga nanti perjalanan mengarah kepada penyebaran budaya positif itu bisa berjalan mulai dari pimpinan sampai dengan peserta didik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, terakhir saya berharap agar pemaparan materi nanti yang dibawakan oleh saudara kita Pak Yunus Hasan ST berjalan alot, dan diharapkan kepada saudara-saudaraku semua agar kiranya nanti dalam perjalanan mungkin bagus ya kalau langsung feedbacknya, supaya perjalanan tidak perjalanan nanti yang kita lakukan ini akan berjalan dengan maksimal. Jadi sementara pemateri Bapak Ibu menyebarkan diseminasinya, dalam kondisi diseminasi ini, saya berharap Bapak Ibu juga memberi masukan, memberikan tanggapan supaya diseminasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kira begitu. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua dan kepada saudara kita Pak Yunus Hasan ST. Kami beri kesempatan untuk memaparkan diseminasinya, semoga berjalan dengan lancar. Dan kegiatan ini dibuka secara resmi dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, itulah tadi sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari CBGP dari Bapak Yunus Hasan ST. Kepada beliau mari kita aplaus dulu sebagai calon guru penggerak yang mewakili sekolah kita, dan kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Luwu Utara, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Pengembang Sekolah UPT SMA Negeri 5 Luwu Utara, dan yang saya hormati para rekan-rekan guru UPT SMA Negeri 5 Luwu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan beribu-beribu nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan ataupun nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kita ini untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Untuk rekan-rekan yang seiman dengan saya mengajak kita semua untuk mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju yang terang benderang. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi pertama-tama lagi artinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan dan kehadiran daripada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi seperti biasanya kalau kami mendapatkan materi daripada baik itu dari fasilitator ataupun pengajar praktik ataupun instruktur, kami biasanya itu dikasih pemantik semangatnya itu lewat mars lagu guru penggerak. Jadi pada kesempatan ini saya akan memutarkan mars lagu guru penggerak. Ya, sama-sama kita saksikan. Oke, jadi kita kembali. Jadi sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi Ibu Tabita, artinya disiplin itu adalah proses merubah karakter yang negatif kepada karakter yang positif. Jadi intinya merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Coba kita lihat. Nah, ini ada ya. Jadi disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, jadi ini sebenarnya, namun dalam budaya kita, nah ini ya, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita sinkronkan dengan tadi pendapat daripada Ibu Tabita tadi bahwa merubah dari hal-hal yang negatif ke hal yang positif. Jadi ini disiplin itu terkesan adalah peraturan supaya patuh. Itu. Jadi sebenarnya ini akan mengakibatkan ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi sebenarnya tujuannya tidak tercapai walaupun ada proses yang terjadi. Jadi karena adanya kepatuhan itu sendiri, adanya peraturan itu sendiri merubah dari hal yang buruk itu menjadi baik. Tapi pada dasarnya ada sesuatu yang kita lupakan, bahwa ada ketidaknyamanan. Kemudian ini nilai-nilai kebencian.
Ya. Seperti yang tadi, yang ilusi kita tadi, bahwa menurut William Glasser, ini teori kontrol, bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun sebenarnya yang dilakukan oleh murid kita, termasuk kita ya, termasuk kita kembalikan kepada diri kita. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu begitu saja. Pasti ada tujuannya. Walaupun sekecil apapun yang kita lakukan itu pastinya akan memiliki tujuan. Kita berangkat dari rumah ke sekolah ada tujuannya. Ya. Bahkan mungkin apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan ke sekolah itu juga memiliki tujuan. Saya pakai baju keki karena tujuannya apa? Karena ini hari Selasa. Gitu. Ya. Kalau saya pakai putih kan tidak sinkron dengan aturannya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ini sebenarnya tujuan pokoknya, tujuan mulianya itu adalah intrinsiknya, motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, bukan motivasi eksternalnya. Jadi tidak karena ketika motivasi eksternal itu akan mengakibatkan pasti akan ada dampak negatifnya. Jadi bukan dari motivasi intrinsik sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbineka global, kemudian bergotong royong kreatif. Nah, saya sedikit mungkin mau berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira kalau kita lihat di dimensi ini, dimensi profil pelajar Pancasila, dan kita hubungkan dengan murid-murid yang selama ini kita ajar, mungkin ada yang sudah mengajar sampai puluhan tahun, ya, mungkin kayak Ibu Tete, Ibu Tabita, nah, termasuk Bunda kita, Bunda Agnes, yang ini sudah puluhan tahun. Jadi kira-kira dari profil pelajar, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini ada enggak yang artinya sudah tergambar di sekolah kita ini, murid-murid yang ada di sekolah kita ini? Mungkin bisa ada, Bunda? Terima kasih. Profil pelajar Pancasila untuk di sekolah kita, sebagian besar iya, anak-anak kita sebenarnya sudah menunjukkan ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Namun ada beberapa poin tertentu yang mestinya bisa kita tingkatkan. Seperti misalnya sikap sopan santun misalnya, kemudian akhlak, kemudian ya berpikir kritis. Ini harus kita gali, harus kita sepertinya perlu mendapat nilai yang harus kita tambahkan di situ. Berpikir kritis. Mengapa? Karena kita berperang melawan gadget. Sekarang anak-anak itu apa-apa larinya ke gadget. Maka untuk berpikir secara kritis itu mereka ada dalam tanda kutip kemalasan, terlalu dipanjakan oleh gadget. Dan kemungkinan juga dari dari bimbingan orang tua di rumah, minta maaf, tentang akhlak, tentang nilai-nilai sopan santun, bagaimana bersikap kepada guru, kepada teman, kepada adik-adik, kepada kakak, itu yang masih harus kita perhatikan. Saya rasa untuk sementara itu, Nanda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Agnes. Kita beri aplaus dulu untuk Bunda Agnes. Nah, jadi alhamdulillah
sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Bunda Agnes bahwa sudah ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila yang tercermin daripada murid-murid kita yang ada di sekolah. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa yang perlu kita kuatkan, ya, termasuk betul sekali yang dikatakan oleh Bunda tadi, bernalar kritis. Hal inilah sebenarnya yang paling penting juga kita kuatkan, dan ini juga sebenarnya menjadi PR terbesar. Jadi bukan hanya sebenarnya di sekolah kita, bahkan ini menjadi masalah universal di Indonesia itu sendiri, karena kan adanya perkembangan zaman. Makanya Ki Hajar Dewantara itu senantiasa menitik beratkan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru, kita harus melihat potensi anak itu dari kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi saya kira mungkin bisa dirasakan sendiri buat guru-guru kita, artinya kayak Ibu Tete, Ibu Agnes, bahwa pengajaran, pola pengajaran di masa beliau itu tidak akan bisa atau tidak sinkron lagi kita laksanakan di zaman yang sekarang, karena kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Jadi itu memang harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, oke, kita ke yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini menarik untuk kita bahas, karena kenapa? Ini tidak jauh-jauh dari apa yang kita sering lakukan di dalam kelas. Jadi pemberian hukuman, motivasi, kemudian pemberian penghargaan, dan yang terakhir mungkin restitusi. Dan ini jujur untuk saya pribadi, restitusi ini adalah sesuatu yang baru untuk saya, sesuatu yang baru. Karena selama ini yang saya tahu itu hanya hukuman, penghargaan, motivasi. Restitusi ini baru saya dapat di kegiatan guru penggerak ini. Ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada yang tiga mendasari motivasi daripada perilaku manusia. Seperti saya bilang tadi, bahwa setiap orang itu, setiap kegiatan itu, setiap apa yang kita lakukan itu punya tujuan. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini ya seperti tadi yang kita bahas, ya, bahwa kadang ada orang itu patuh karena menghindari hukuman. Nah, ini masuk daripada motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, atau penghargaan. Nah, ini juga adalah motivasi eksternal, jadi bukan internal. Nah, ini yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini sebenarnya motivasi ini yang ingin kita kuatkan kepada murid-murid kita, termasuk sebenarnya untuk kita juga. Jujur saya sendiri sebenarnya karena faktor jauh, ya, saya lebih condong ke yang pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya artinya, ya, kadang kan begitu, rata-rata orang, ya, artinya datang tepat waktu apa segala macam itu kan adanya hukuman, ketidaknyamanan. Karena biasa juga, ya, paling tidak ini itu kalau disinggung-singgung, ya. Nah, ini yang malas, ini yang apa segala macam. Nah, ini biasa yang kita lakukan dalam kelas. Nah, ini perlu kita hindari, karena jangan sampai itu akan berdampak pada psikologis daripada murid kita. Nah, ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ke apa arti merdeka itu sendiri. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi lebih kepada intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya, bukan dari motivasi eksternalnya, tapi daripada motivasi daripada diri sendiri. Bahwa saya harus, misalkan saya harus datang ke sekolah sebelum jam 7.30, bukan karena peraturan, tapi karena memang dari panggilan hatinya sendiri. Baik, ini ada dihukum oleh penghargaan. Menurut teori daripada Alfikon, bahwa penghargaan berlaku sama
dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta ataupun membujuk. Ya, jadi itu lebih kepada dorongan eksternal atau ada faktor ketergantungan ketika kita memberikan sebuah penghargaan. Jadi hampir mirip dengan dihukum sebenarnya. Adapun dampak-dampak dari pemberian penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek sebenarnya memang efektif, tapi untuk jangka panjangnya belum tentu efektif. Karena kenapa? Tidak selamanya si pemberi penghargaan ini itu akan bersama dengan si murid. Jadi kita hanya paling di sini hanya sebatas 3 tahun, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya ketika dia kuliah, ketika dia tidak mendapatkan penghargaan lagi, ini akan berdampak yang buruk untuk si murid. Kemudian penghargaan menghukum. Sebenarnya ini lebih kepada siswa atau murid yang tidak kita berikan, karena akan semacam apa ya. Jadi ketika kita tidak bagus, kita tidak diberi penghargaan. Jadi dia akan semacam dia akan merasa saya dihukum ketika saya tidak diberikan penghargaan. Biasa mungkin kita dengar ada beberapa guru di sekolah dasar itu memberikan kayak semacam bintang kepada siswa ketika misalkan dia berbuat baik, berbuat sesuatu yang positif. Nah, akan ada dampak yang buruk ketika si siswa yang tidak memiliki bintang itu sendiri. Jadi dia akan merasa terkucilkan, merasa terzalimi segala macam. Jadi ini akan mengurangi daripada esensi penghargaan yang kita berikan kepada murid kita. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini juga sebenarnya kadang juga tanpa kita sadari sebenarnya ini ya, karena mungkin biasa kita dengar bilang, oh si ini itu murid kesayangannya si ini. Nah itu karena kenapa? Karena sering kita berikan penghargaan tidak merata. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau boleh kita memberikan penghargaan kepada murid kita, tapi jangan artinya hanya 1-2 orang. Tapi kalau bisa itu secara menyeluruh. Nanti kita lihat penghargaannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si murid. Nah sama masih lanjutan, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya di sini adalah kualitasnya itu adalah tujuan daripada pemberian penghargaan itu sendiri. Ketika kita memberikan penghargaan kan pasti punya tujuan. Artinya kita ingin memberikan semacam reward apa segala macam. Nah ini yang biasa akan menurunkan daripada tujuan daripada pemberian penghargaan itu sendiri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena kenapa? Akan ada yang namanya ketergantungan. Jadi bukan sebenarnya dari dalam, tapi lebih kepada motivasi eksternalnya sendiri. Nah, terus ketika penghargaan itu tidak efektif, maka kita beralih ke apresiasi atau bentuk program kebijakan yang namanya adalah apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi itu semacam tadi ya, ketika teman-teman kita, rekan-rekan guru kita berikan semacam aplaus segala macam, itu termasuk apresiasi. Nah, ketika kita memberikan apresiasi ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu beri pengakuan secara khusus. Artinya kita mengkhususkan apresiasi ini untuk apa? Nah, semacam kayak tadi kan bilang kita berikan aplaus untuk pemaparan ataupun pendapat ataupun masukan. Jadi bukan kepada personnya ya, bukan kepada pribadinya, tapi secara khusus. Kemudian yang ketiga, pengakuan kepada semua murid. Itu bergantian. Ini yang saya bilang tadi. Kita jangan mengkhususkan 1-2 anak saja, tapi kalau bisa secara menyeluruh. Nanti artinya tidak secara bersamaan, bisa bergantian, mungkin minggu ini, minggu depan segala macam. Jadi inilah sebenarnya juga PR besar kita, bahwa kita
harus mengenali karakteristik daripada murid. Karena kalau kita mau menyamakan seluruh karakter daripada siswa kita itu, saya yakin itu tidak mungkin. Karena kenapa? Anak kembar saja itu punya sifat yang berbeda. Apalagi ini anak yang dilahirkan dari rahim yang berbeda dan tumbuh berkembang di lingkungan yang berbeda. Jadi memang harus kita perlu mengetahui karakteristik daripada siswa. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan pernahnya cuma satu kali saja. Artinya kalau bisa itu diulang-ulang. Kemudian fokus pada proses, jangan pada hasilnya. Jadi prosesnya yang kita fokuskan. Ini ada beberapa contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi ada kalimat pembukanya, kemudian nilai kebajikannya, kemudian ada situasinya. Jadi misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Jadi dia khususnya ke rasa empatinya. Nah, kemudian pada saat menolong murid di kelas kita. Ini ada yang kedua juga, bisa saya menghargai kepedulianmu. Jadi ini harus khusus ya, harus spesifik daripada apa yang kita apresiasi. Jadi dia kan di sini nilai kebajikannya adalah masalah kepedulian. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi ini hal-hal sebenarnya seperti ini dampaknya besar di Bapak Ibu untuk perkembangan psikologis daripada siswa kita. Jadi sedikit saja seperti yang kita lihat, mungkin banyak hal-hal yang kita lihat, tapi kita abaikan, kita lewati begitu saja. Tapi sebenarnya kalau kita bisa detail ataupun spesifik, itu bisa kita sebenarnya memberikan penghargaan atau semacam apresiasi kebajikan untuk murid-murid kita. Termasuk sebenarnya hal-hal yang sering kita lakukan. Ya, yang 3S itu Bu, Bapak, yang biasa kita lakukan. Jadi artinya pada saat itu kita ucapkan saja terima kasih kepada siswa, itu dampaknya sangat luar biasa sebenarnya. Jadi ada apresiasi, kita berikan apresiasi bahwa mereka mau datang tepat waktu, kemudian mau memberikan senyumnya, mau menyapa kita dan mau menyelami kita. Dan saya yakin seperti prakarsa perubahan yang saya kemarin sampaikan bahwa untuk mengubah karakter siswa itu kita bisa melakukan dengan pembiasaan. Jadi dari pembiasaan itu bisa merubah daripada karakter siswa, tapi dengan catatan artinya dari intrinsiknya, dari dalam, bukan dari luar. Ini, oke, jadi ini ada sedikit saya buat. Jadi kita saya minta nantinya beberapa orang teman untuk memberikan pendapatnya, apakah ini berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ada beberapa kasus. Ini mungkin ada yang mau berpendapat atau saya. Mungkin bisa Ibu Mardayani. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah dia masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mungkin bisa di alasannya kenapa konsekuensi. Menurut saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan menyatakan bahwa saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya anggap bahwa itu adalah bukan hukuman tetapi konsekuensi. Kalau hukuman mungkin yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Seperti itu. Ya, makasih atas, kita apresiasi dulu untuk Ibu Mardayani. Ada mungkin pendapat lain yang tidak sepaham dengan Ibu? Mungkin duluan Ibu. Terima kasih.
Terima kasih. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah bentuk hukuman, bukan bentuk konsekuensi. Untuk bentuk konsekuensi, saya melihat pada bahasa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Tetapi untuk yang pertama, menulis 100 kali itu adalah bentuk hukuman. Terima kasih. Oke, makasih atas jawaban daripada Ibu Agnes. Kita beri apresiasi dulu untuk Ibu. Ada mungkin jawaban yang lain yang bisa. Jadi kita langsung saja ke beberapa kasus ini. Mungkin bisa. Tadi saya berdiri karena tidak jelas kalian di belakang. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya sependapat tadi dengan Bunda. Ini merupakan bentuk hukuman. Kenapa? Karena tindakan ini diberikan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kegiatannya spontan. Tidak ada perjanjian antara siswa, antara peserta didik dengan guru. Karena kebetulan dia datang terlambat, maka langsung diberikan pekerjaan seperti itu. Menulis kalimat 100 kali. Jadi menurut saya itu hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Jadi ini hanya sepihak dari gurunya yang memberikan tindakan ke peserta didik. Jadi seperti itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ibu. Jadi mencatat 100 kali, jadi ada dua versi jawabannya. Jadi artinya ini masing-masing kita punya pemahaman yang berbeda, bahwa ada yang memahami bahwa mencatat 100 kali itu adalah hukuman, ada juga yang menyatakan bahwa mencatat 100 kali itu adalah konsekuensi. Jadi sebenarnya termasuk yang kedua ya, lari mengelilingi lapangan basket. Jadi kita bahas langsung saja karena melihat waktu. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, jadi kita lihat. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi mencatat 100 kali itu termasuk dalam hukuman. Kemudian yang kasus yang kedua juga, lari mengelilingi lapangan adalah hukuman. Murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensinya. Maafkan ini salah tulis sebenarnya. Konsekuensi sebenarnya di sini bukan hukuman. Ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi bukan hukuman. Nah, konsekuensi. Nah, jadi ini bisa kita lihat sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi saya sengaja tampilkan di awal slide-nya sebelum penjelasan, karena artinya saya rasa kita semua sedikit paham, artinya ada pemahaman bahwa apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, gitu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti yang tadi. Artinya itu adalah meninggalkan sebuah penyakit ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi sendiri adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi ini ada beberapa, bisa kita lihat di atas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Intinya bahwa hukuman itu hanya sepihak. Jadi dilakukan hanya sepihak, sedangkan konsekuensi itu sebuah keyakinan. Jadi sudah dibahas antara guru dengan murid. Jadi ada sebuah kesepakatan. Jadi ada sebuah kesepakatan yang dilahirkan pada saat kita mengeluarkan yang namanya konsekuensi. Jadi misalkan kita sudah melaksanakan keyakinan kelas bahwa kita harus tertib. Nah, kemudian ada murid kita yang tidak tertib. Nah, kita tanyakan apa kira-kira
apa kira-kira konsekuensinya ketika kita tidak tertib. Jadi sebenarnya ini lebih kepada motivasi intrinstiknya daripada ekstrinstiknya sendiri. Nah, kemudian kita ke restitusi. Ini kemarin juga sudah dibahas sebenarnya. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia sebagaimana yang diperlakukan untuk orang lain. Jadi ini adalah Gosen 2004. Nah, ini ada beberapa perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah, jadi bisa kita lihat yang pertama, sesuatu yang menyakitkan itulah hukuman. Kemudian sesuatu yang harus terjadi itu adalah konsekuensi, karena kan artinya kita sudah sepakat sebelumnya. Jadi kita ada kesepakatan sebelumnya, makanya ketika hal itu dilanggar maka harus ada yang terjadi. Itu makanya sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Jadi ada semacam pilihan diberikan kepada murid. Jadi tidak serta-merta ketika adanya pelanggaran konsekuensi itu dilaksanakan. Tapi kalau ketika kita mengadakan yang namanya restitusi, kita akan memberikan beberapa pilihan untuk murid kita. Dan selanjutnya, nah ini ada 9 ciri-ciri daripada restitusi. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita pahami, bahwa bukan untuk menebus, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan selanjutnya sampai yang ke-9 yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, jadi mungkin kita artinya agak-agak tegang semua, jadi kita mau relax dulu, bisa mungkin semuanya rekan-rekan bisa berdiri dulu, ya kita ikuti latihannya, kita tekan dulu, pelepasan dulu. Oke. Bismillah. Mana itu ya? Oke, terima kasih. Ulang lagi katanya. Oke. Dulu aplaus untuk kita semua ya. Terima kasih. Oke, baik. Karena masih banyak ini kita masih di pembelajaran ketiga nih. Jadi kita masuk di pembelajaran tentang keyakinan kelas. Nah, jadi ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi ini ada 3 kasus. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Ada yang mungkin bisa berpendapat? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Ada mungkin yang bisa? Bisa. Pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi saya kira peraturan itu ada demi untuk kedisiplinan setiap pengguna di jalan, bukan semata-mata untuk kepentingan
pemerintah atau terkhusus untuk di bagian Polantas, tetapi itu demi keamanan diri setiap pengendara. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan helm, kemudian kita tidak meminta-minta ada sesuatu yang terjadi, maka kalau ada helm yang kita pergunakan, setidaknya kita safety terhadap diri kita sendiri dan kemungkinan untuk mendapatkan luka yang parah itu bisa sedikit diminimalisir dibanding kalau tidak ada pengaman di bagian kepala. Saya kira seperti itu. Makasih. Terima kasih untuk Ibu Nurmala. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Nurmala. Nah, jadi intinya daripada jawaban beliau bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan, yaitu adalah untuk keselamatan ketika kita berada di jalan raya. Kemudian yang kedua, mungkin bisa berikan pendapat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk memiliki peraturan 3M ini, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini, saya meyakini bahwa apabila kita sudah menggunakan masker, kita menjaga kebersihan tangan dan menjaga jarak dari orang yang mempunyai virus barangkali seperti itu, saya yakini bahwa apabila saya sudah melakukan ini, saya yakin bahwa saya akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang akan menular kepada saya. Seperti itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih untuk Teteh. Jadi kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Teteh. Jadi mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi artinya intinya bahwa berpusat pada untuk kesehatan. Yang mengapa kita kemudian yang pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi ini lebih kepada kepatuhan ya. Kepatuhan untuk tidak terlambat datang atau disiplin. Nah, sebenarnya dari ketiga jawaban daripada tiga pertanyaan ini lebih kepada faktor eksternalnya. Jadi ketika tidak ada peraturan, ya kita tidak akan menggunakan helm. Ketika tidak ada peraturan, kita tidak akan menerapkan yang 3M. Dan ketika tidak ada peraturan juga, kita tidak akan datang tepat waktu. Jadi ini lebih kepada faktor eksternalnya. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mendukung motivasi intrinsik. Nah, jadi mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih kepada menggerakkannya. Jadi ini ada beberapa yang harus kita lakukan ketika kita ingin membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Jadi ini ada 7. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tidak bersifat permanen ya. Jadi tidak bersifat permanen. Jadi kita harus sesuaikan seperti yang saya bilang tadi, bahwa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun persennya sendiri, jadi itu beranjak dari peraturan kelas. Jadi nantinya ada mungkin kemarin yang sudah diperlihatkan oleh Pak Cerul. Jadi beranjak dari peraturan kelas, kemudian akan melahirkan keyakinan kelas, dan pastinya tujuan daripada keyakinan kelas ini adalah membentuk daripada lingkungan positif. Dan dari lingkungan positif ini kita akan melahirkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, kira-kira ini dari pemaparan tadi, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada mungkin yang bisa memberikan pandangannya. Jadi ada beberapa ini, ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah,
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu tertib, kira-kira yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Ada mungkin bisa berikan pandangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami terkait keyakinan kelas, ini adalah di bagian yang bertulis merah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dan aktif dalam pembelajaran. Jadi ini merupakan keyakinan kelas. Ketika sebelum proses pembelajaran dimulai, diwajibkan peserta didik untuk memulai kegiatan dengan terlebih dahulu berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban daripada Pak Juni. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Juni. Atau ada yang masih mau berpendapat atau pendapat yang lain? Pak Juni kan tadi berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dan kemudian aktif dalam pembelajaran. Ada mungkin jawaban yang lain? Mohon maaf ini tadinya. Saya juga melihat hal yang berbeda, di mana kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan peserta didiknya. Itu yang kita letakkan di dalam kelas untuk sama-sama dipatuhi. Nah, di sini saya melihat adanya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalau di dalam kelas, kalau saya datang tepat waktu dan mengucapkan salam, itu termasuk adalah kesepakatan kelas yang perlu disepakati bersama untuk tidak dilanggar. Seperti itu untuk saya melihat dari titik datang tepat waktu, mengucapkan salam adalah merupakan keyakinan kelas yang saya sepakati dengan peserta didik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Tete, Ibu Tete. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Tete. Kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Jadi dia tidak panjang lebar nih Bapak Ibu. Jadi dia tidak menjabarkan banyak-banyak, tapi artinya dia semacam dia umum. Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat umum. Kalau kesepakatan kelas itu bersifat khusus. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke sini, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Tertib ya. Ya, saya kira ini kalau kita merujuk daripada sendiri bahwa keyakinan itu adalah sesuatu yang konkret, ya, sesuatu yang konkret, sesuatu yang bersifat umum. Jadi sebenarnya ini tertib ini sudah sebenarnya mencakup daripada semua yang ada di atasnya, bahwa datang tepat waktu itu adalah tertib juga. Nah, itu kemudian menjaga kebersihan juga tertib dan seterusnya. Saya lewati saja Bu ya. Kita ke yang keempat. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia, dan ini sebenarnya kita pahami masing-masing ya. Artinya ini bisa kita rasakan juga bahwa kelima kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Jadi artinya ini pastinya kita rasakan semua bahwa kita itu punya survive atau bagaimana cara untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kita butuh sebuah rasa sayang dan rasa diterima. Jadi ini juga yang perlu kita. Dan kemudian kebebasan, kita perlu kebebasan dan perlu kesenangan dan terus penguasaan. Oke, yang kelima. Jadi masuk di 5 posisi kontrol. Jadi ini yang kemarin agak seru nih.
Jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Saya kira ini kita pahami sama-sama bahwa tidak kita sadari bahwa ada dari 5 posisi kontrol ini, ada pasti yang sudah pernah kita lakukan dalam kelas. Bahkan mungkin bukan dalam kelas juga, bahkan mungkin di keluarga kita ya. Nah, jadi ini, tapi artinya kan di sini lebih kepada murid. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi penghukum itu lebih kepada bagaimana menghardik, dia menghardik, mengeluarkan kata-kata yang agak menyakitkan. Kemudian pembuat rasa bersalah itu memberikan semacam stimulus bahwa anak itu salah, gitu. Anak itu salah, gitu. Kemudian teman ini lebih kepada pendekatan persuasif. Kemudian pemantau lebih daripada menghitung dan mengukur. Kemudian manajer yang posisi sebenarnya posisi kontrol yang paling ideal daripada semua. Jadi dari 5 posisi kontrol ini ada 2 posisi kontrol yang dianggap kurang, kalau bisa itu tidak dilaksanakan oleh seorang guru, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah ini sebenarnya juga yang kemudian yang ketiga ini teman, pemantau, dan manajer. Tapi artinya kita lebih kepada manajer ya. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin mau berpendapat masalah 5 posisi kontrol ini. Kira-kira kita selama ini sebagai guru kita sudah berada di posisi mana? Kira-kira ada? Mungkin Pak Hairul mungkin bisa. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya dari 5 posisi kontrol itu kebanyakan dari posisi teman dan sebagai pemantau. Kalau untuk manajer itu masih kadang-kadang dilakukan. Ya, tidak di semua kegiatan pembelajaran saya menjadi seorang manajer. Namun terkait dengan teori dengan 5 posisi kontrol ini, terkadang kita ada kebingungan sebenarnya pada saat menangani daripada siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah dengan materi ini kita sedikit, atau saya yang sedikit lebih paham lagi tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang guru. Kemudian Pak, yang terkadang masih bingung tentang pada saat kita dulu kuliah atau saya dulu kuliah itu kita diajarkan tentang teori behavioristik, tentang stimulus respon, kemudian ada di situ tentang reward and punishment. Kemudian dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, kita diajarkan tentang teori restitusi. Yang saya pada akhirnya menjadi bingung, apakah dari teori restitusi ini itu melemahkan atau menghilangkan teori lama, yaitu teori behavioristik. Sehingga ini menjadi proses pembelajaran bagi saya lagi untuk merubah bagaimana kegiatan saya dalam mengajar ke depannya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Hairul. Kita beri aplaus untuk Pak Hairul. Nah, jadi sesuatu yang baik tidak ada pernah yang mau dihilangkan Bapak. Jadi artinya di sini lebih kepada kolaborasi, jadi penguatan saja ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Jadi sebelum saya paparkan lebih lanjut, ada video yang saya putar. Siap Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain.
Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, jadi dari video di atas kita bisa lihat bagaimana penanganan sebuah masalah daripada Sarah ya yang sudah membentak-bentak temannya Eka. Jadi bisa mungkin kita lihat awal-awal daripada video ini bahwa si anak lebih tinggi suaranya daripada gurunya. Tapi lambat laun setelah si Pak Guru ini melakukan segitiga restitusi itu bisa mengontrol daripada emosi daripada anak-anak dan mendapatkan sebuah solusi ya, mendapatkan sebuah solusi dan mengajak si Sarah ini untuk mengeluarkan intrinsiknya, motivasi intrinsiknya. Jadi si anak diajak untuk berdiskusi mencari pilihan sendiri. Jadi pilihan bukan dari si Pak Guru tapi pilihan ada sama Sarah. Istilah pilih. Jadi ini segitiga restitusi ya. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas yang seperti tadi ya, dari suaranya yang tinggi. Jadi kita bagaimana cara kita mengeluarkan kata-kata kalimat yang bisa menstabilkan atau bisa meredakan amarah daripada si murid. Kemudian setelah itu baru kita validasi kebutuhan atau validasi apa yang salah, letak kesalahannya di mana, dan kemudian kita menanyakan daripada keyakinan. Jadi itu adalah proses-proses daripada segitiga restitusi. Di sini ada sedikit saya berikan contoh ya untuk menstabilkan identitas. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita menstabilkan identitas. Yang pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, jadi ini kemudian tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian untuk divalidasi kebutuhan ada beberapa kalimat yang bisa kita keluarkan, itu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, jadi kita artinya memberikan semacam stimulus untuk anak-anak bahwa apa yang dilakukannya itu tidak seburuk ya,
tidak ada hal-hal yang lebih buruk daripada yang telah dia lakukan. Jadi bisa juga apa yang penting bagi kamu. Kemudian terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Jadi kita memancing, kita memantik anak-anak, memberikan pertanyaan. Artinya ini jawaban dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ini untuk menanyakan keyakinan. Nah, jadi ini ada beberapa kalimat yang bisa kita lakukan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ya, jadi ini artinya ketika segitiga restitusi ini kita bisa laksanakan, secara pribadi juga saya masih belajar, dan mudah-mudahan kita juga semua mau belajar untuk melaksanakan segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi masalah terutama untuk wali-wali kelas. Jadi supaya artinya kita berkolaborasi antara guru, wali kelas dan guru BK. Jadi artinya ini hal-hal yang perlu kita laksanakan, artinya untuk lebih memotivasi intrinsik daripada murid daripada motivasi eksternalnya. Saya kira langsung kita ke refleksi ya. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan sama teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa satu atau dua orang yang bisa memberikan lagi pandangannya. Jadi kira-kira hal baru apa atau paradigma baru apa yang bisa teman-teman petik daripada materi kita hari ini. Kemudian yang kedua, apa perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Kira-kira mungkin ada yang bisa. Terima kasih. Saya sangat apresiasi dengan kegiatan hari ini berkaitan dengan materi yang dipaparkan oleh Bapak terkait dengan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya sangat tertarik dengan materi-materi yang telah disampaikan tadi, dan ada hal baru yang saya dapatkan di sini bahwa mungkin kedepannya kita tidak akan terlalu banyak barangkali merasa sakit hati, karena selama ini antara guru dan siswa, karena banyaknya perilaku yang mungkin kita tidak sukai dari anak didik kita, sehingga terkadang kita sebagai guru mata pelajaran itu kadangkala sakit hati dengan perilaku siswa kita, apalagi ketika seperti saat ini kita sudah berada di penghujung semester. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita mau memberikan nilai ke siswa, kadangkala ada beberapa siswa yang harus kita berikan nilai, sedangkan menurut kita bahwa tidak sepantasnya mereka diberikan nilai yang layak misalnya. Ini yang saya maksud, ada sakit hati. Nah, saya rasa kemungkinan rasa sakit hati kita itu bisa kita tekan ketika ada kesepakatan yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Jadi tidak ada lagi barangkali yang namanya hukuman terhadap siswa kalau ada kesepakatan yang kita bangun dari awal. Semoga nanti di semester depan semua guru mata pelajaran itu melakukan hal yang demikian, termasuk saya sendiri, bahwa di awal pembelajaran maka kita harus melakukan kesepakatan kelas agar kalau misalkan ada yang dilanggar oleh siswa, kita tidak akan memberikan hukuman, tetapi kita akan menjalankan sesuai dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Saya kira itu yang bisa saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Nurmala. Kita beri aplaus untuk Ibu Nurmala. Jadi harapan kita sebenarnya memang itu artinya kita bisa berkolaborasi, nanti memajukan daripada pendidikan yang ada di sekolah kita, terutama artinya ujung tombaknya ada pada guru-guru kita.
kita mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang sempurna. Jadi marilah kita saling berkolaborasi. Jadi saya juga berdiri di sini bukan karena saya yang paling hebat di antara kita semua, tapi di sini adalah proses belajar bagaimana menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi ada memang beberapa secara pribadi juga banyak hal yang saya pelajari, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, termasuk yang tadi saya bilang tadi adalah proses restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. Selama ini saya tidak mengenal untuk posisi kontrol yang dibilang teman apa segala macam. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan di sekolah kita ini lebih kepada pemberi hukuman ataupun pemberi rasa bersalah. Saya sering sekali seperti itu, dan mungkin banyak di antara kita juga artinya sudah berada pada posisi manajer. Dan ini juga artinya lagi kita sama-sama mari kita membangun, mari kita berkolaborasi, jadi menyebarkan praktik-praktik baik. Jadi tidak selamanya harus ya, artinya kami yang dari guru penggerak itu memberikan semacam pemaparan hal seperti ini. Baik teman-teman juga saya kira banyak yang lebih berkompeten di dalam ruangan ini daripada kami. Jadi mungkin cukup pemaparan saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Luwu Utara yang telah memberikan ruang yang seluas-luasnya, bahkan memfasilitasi kami. Bahkan yang paling saya rasakan adalah dorongan beliau, motivasi beliau. Karena jujur kadang juga saya merasa lelah, kadang juga saya merasa kayak tidak semangat lagi, tapi beliau senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada saya. Dan terutama juga buat teman-teman semua, rekan-rekan semua yang telah memberikan supportnya agar kegiatan saya hari ini bisa terlaksana. Jadi segala sesuatu yang baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu datangnya dari saya secara pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabihat, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ferry. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Yunus Hasan SD, dan mari kita berikan aplaus kepada beliau. Dan dengan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat kepada kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian terakhir adalah penutup yang insya Allah akan ditutup oleh Bapak Kepala UPT SMA Negeri 5 Luwu Utara. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya, dengan selesainya pemaparan, diseminasi, menyebarkan pemahaman budaya positif dari salah seorang CGP angkatan ke-10 sekolah kita, Bapak Yunus Hasan SD, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan ini Bapak Ibu salah satu nilai dari penilaian perilaku di PMM, penyebaran budaya positif, nilai-nilai praktek positif kepada teman, itu masuk salah satu penilaian kinerja di PMM ya. Nah, termasuk Bapak Ibu menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini masuk salah satu penilaian kinerja. Olehnya itu Bapak Ibu kami minta kesadaran dan jiwa yang ikhlas untuk selalu hadir, memberi respon, memberikan daya dongkrak positif kepada teman,
sehingga kita semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya kira hal ini saya ucapkan terima kasih sebagai pimpinan, dan teman-teman juga mengucapkan terima kasih. Semoga insya Allah kelak teman kita berdua ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan pelatihannya, sehingga insya Allah dalam perjalanannya disehatkan, dimudahkan, dan akan membawa dampak positif terhadap satuan pendidikan yang beliau emban di pundaknya. Sangat berat ini Bapak Ibu. Banyak orang stres gara-gara tidak bisa mengemban tugasnya seperti ini, tapi saya yakin guru-guru SMA 5 Maluku Utara jauh lebih hebat daripada di luar dugaan kita jika saatnya dibutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk saudara kita.